Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlita dari kelas 644A37 dengan NIM 64221597. Yang saya hormati Bapak Slamet Heri Winarno SCMM sebagai dosen pengampu saya di mata kuliah Statistika Probabilitas. Uji ANOVA kita sering sebut dengan uji F, yaitu prosedur untuk mengkaji apakah rata-rata dari 3 populasi atau lebih. Nah, fungsi ANOVA yang pertama itu ada digunakan untuk mengkaji rata-rata nilai tengah dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus. Yang kedua yaitu apakah nilai-nilai tersebut sama atau tidak. Untuk ANOVA sendiri itu mempunyai dua jenis. Yang pertama itu satu arah dan dua arah. Biasanya ini satu arah hanya memperhitungkan satu faktor saja, sedangkan dua arah itu memperhitungkan dua faktor. Dari soalnya yaitu seorang dosen ingin meneliti hasil belajar mahasiswa berdasarkan 3 kategori, yakni mahasiswa tugas belajar atau A1, mahasiswa izin belajar A2, dan mahasiswa umum A3. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai UTS pada 3 jenis mahasiswa tersebut. Nah, bisa dilihat dari tabelnya ada angka-angkanya di setiap baris dan kolomnya. Pertama, kita bisa mencari hipotesisnya terlebih dahulu nih, atau menentukan H0 dan H1 terlebih dahulu. Di dalam soal ini kita dapat mengetahui bahwa H0 itu kita definisikan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai UTS pada 3 jenis mahasiswa. Sedangkan H1 atau H alternatifnya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai UTS pada 3 jenis mahasiswa. Selanjutnya kita akan mencari taraf nyata dari 5%. Taraf nyata dari 5% ini adalah 0,05. Cara yang ketiga itu kita akan mencari derajat kebebasan atau degree of freedom, DF-nya. Sebelumnya di dalam ANOVA ini bahwa DF-nya itu ada 2 jenis karena dia lebih dari 2 faktor. Sini tuh ada F1 dan F2. F1 dan F2 ini apa? F1 dan F2 ini bisa juga kita nyebutnya DF1 dan DF2. Bahwa DF1 ini kita sebut dengan numerator, sedangkan DF kedua kita sebut dengan denominator. Selanjutnya yaitu V1 sama dengan K dikurang 1. K-nya ini adalah jumlah kolom. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa jumlah kolom yang ada di tabel pertama tadi itu ada 3 jenis nih, ada 3 kolom. Nah, jadi K-nya ini 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan V2 K buka kurung N kurang 1 sama dengan 3 dikali 8 dikurang 1 sama dengan 21. Nah, N sendiri ini adalah jumlah elemen kolom. Selanjutnya kita mencari daerah kritis. Bahwa yang pertama tadi kita udah mengetahui derajat kebebasan V1 dan V2-nya. Dan kita sudah mempunyai atau yang sudah diketahuinya taraf nyata yaitu 5%. Maka F tabelnya itu kita dapat mencari di tabel F. Maka dapat diketahui bahwa F tabel
yaitu 3,47. Dapat dari mana? Dari F tabelnya, yaitu 2 dan 21. Selanjutnya kita mengetahui kriteria pengujiannya. Nah, kriteria pengujiannya itu bahwa kita tahu kalau H0 itu tadi diterima jika F hitung kurang dari F tabel, sedangkan H1 atau alternatif H alternatif diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Selanjutnya kita mencari rata-rata dari tiap-tiap kolomnya, yaitu X bar ini adalah rata-rata per kolom, sedangkan X double bar yaitu adalah rata-rata keseluruhan dari rata-rata per kolomnya. Nah, yang pertama kita nyari X barnya terlebih dahulu nih. X bar yang A1 kita cari dulu, bahwa X bar ini kan rata-rata per kolom. Nah, jadi jumlah atau total kolom dibagi jumlah suatu sampel, yaitu 53 dibagi 8, kita dapat hasil 6,625. Sedangkan X bar A2 yaitu 45 dibagi 8, kita dapat hasil 5,625. Sedangkan X bar A3 59 dibagi 8, hasilnya 7,375. Maka kita dapat mencari X double barnya itu adalah total seluruh X bar tadi dibagi dengan jumlah baris atau jumlah data yang ada, yaitu 6,625 ditambah 5,625 ditambah 7,375 dibagi 3, yaitu kita dapat hasil 6,541. Selanjutnya kita akan mencari SS kolom, yaitu dengan jumlah rata-rata setiap kolom dikurang dengan rata-rata seluruh rata-rata per kolom dikali dengan N, atau jumlah data per kolomnya. Nah, kita dapat masukin nih angkanya dari tabel tadi dan juga dari rata-rata per kolomnya, yaitu 8 buka kurung 8 dibuka kurung lagi 6,625 dikurang 6,541 pangkat 2 ditambah buka kurung lagi nih 8 buka kurung 5,625 dikurang 6,541 dipangkat 2 ditambah buka kurung 8 buka kurung lagi 7,375 dikurang 6,541 pangkat 2, maka hasilnya 12,332. Nah, selanjutnya kita akan mencari dengan nilai SS res ini adalah SS residual, yaitu dengan cara mengurangkan nilai dari rata-rata elemen yang ada di dalam kolom dengan rata-rata per kolomnya, lalu dikuadratin. Maka dari SS res ini kita dapat hasil 189. Maka kita dapat menghitung F hitungnya, yaitu F hitungnya itu kan sama dengan F rasio ya, atau FS res, yaitu seluruh sampel di antara varian dibagi sampel di dalam varian itu sendiri, yaitu tadi kita udah dapat angkanya, yaitu 12,332 dibagi 189 sama dengan 0,065.
Apa itu SS dan MS? SS itu adalah sum of square, sedangkan MS adalah mean square dalam ANOVA. Maka MS call-nya ini kita dapat yaitu 12,332 dibagi 2 sama dengan 6,166. Sedangkan MS rest-nya yaitu S res dikurang N dikurang K sama dengan 189 dibagi 21, maka hasilnya 9. Jadi kesimpulannya yaitu F hitung kurang dari F tabel, yaitu 3,47 kurang dari 0,065. Jadinya yaitu H0 nya itu diterima karena terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai UTS pada 3 jenis mahasiswa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.